Hello guys, welcome to our channel. Kembali lagi dengan aku di game Legend of the Phoenix. Jadi di video ini aku bakal nunjukin ke kalian berbagai cara untuk mendapatkan potential fruit ini, atau di Indonesianya namanya buah kualifikasi ya. Oke, buah kualifikasi atau potential fruit ini penting banget buat power up ya kan. Dari semua item untuk power up atau untuk meningkatin power yang ada itu, buah kualifikasi atau potential fruit inilah yang paling memegang peranan penting untuk mempower up partner kita selain XP ya pasti. Tetapi memang ketika kita menggunakan potential fruit ya kan, efek yang didapatkan, maksudnya berapa poin power up yang didapatkan itu tergantung dari berapa besar ATR partner yang kalian power up gitu. Misalnya nih, ini aku ada partnerku yang udah 9 jutaan ya kan, hampir 10 juta, sama ada partnerku yang masih 8 jutaan. Jadi ketika kita train atau menggunakan potential fruit yang ini, potential fruit atau buah kualifikasi itu efeknya itu beda-beda tergantung ATR. Tapi sekarang di video ini aku bakal nunjukin apa aja sih cara untuk ngedapetinnya. Pertama, teman-teman bisa ngedapetinnya dari hunting. Ya, di sini. Di advance hunting atau di common hunting itu kadang bisa ngedapetin. Kita klik di sini ya. Kalau misalnya aku hunting di Snow Mountain, kita bisa ngedapetin nih potential fruit. Macam-macam sih, kita nggak mesti ngedapetin potential fruit, tapi ada kemungkinan besar kita bisa ngedapetinnya gitu. Teman-teman bisa cek di masing-masing daerah hunting teman-teman ya kan. Atau di sini juga bisa, nih ada potential fruit juga di sini ya kan. Ada potential fruit. Atau kalau misalnya teman-teman belum sampai di advance hunting, di common hunting ya kan, itu juga bisa teman-teman di sini. Nah, jadi setiap kita hunting itu pasti kita ada pilihan. Emang nggak semua sih ya, nggak semua tempat hunting ada potential fruit, beberapa aja sih yang bisa dapat ya kan. Tapi disinilah kita bisa ngedapetin potential fruit secara regularly. Setiap hari kita ada kesempatan untuk dapetinnya, atau dari rare beast hunt. Di sini juga bisa teman-teman. Teman-teman bisa klik reward di sini ya. Nah, untuk top player number 1 itu ada kesempatan untuk bisa ngedapetin potential fruit juga. Jadi teman-teman jangan lupa setiap hari teman-teman pastikan untuk hunting ya kan, kita ada kesempatan beberapa kali untuk hunting, terutama yang kalau di sini yang di hunting ini memang sekali ya, tapi teman-teman juga bisa gunain ini. Bisa gunain ini sih, refreshing wine untuk bisa hunting lagi. Tetapi yang pastinya teman-teman di sini tuh pasti bisa hunting karena kan ada restore time ya kan. Ini aku sekitar 19 menit lagi aku bisa hunting lagi, satu kali hunting lagi gitu. Pastikan teman-teman hunting ya, karena itu memang penting untuk dapatin potential fruit. Itu yang pertama di hunting ya, pertama di hunting. Terus yang di kedua ya di fairy fruit ini ya teman-teman, kan kita kadang ada event ini ya, fairy fruit ini. Ketika kita confirm di total time of treasure digging ya kan, ini tuh kita bisa dapat ini potential fruit nih, potential fruit lagi nih. Terus dari sini juga bisa, dari sini. Jadi ketika kita mau masuk bisa ngegali lubang di sini sampai ini kan aku baru 2, misalnya nanti aku sampai ketiganya aku bisa confirm di sini untuk dapat potential fruit itu dari event itu yang kedua ya. Terus kadang kan kita dari klik di VIP ini, yang itu yang kedua tadi ya, ini yang ketiga. Kadang-kadang ketika kita sign in di sini benefit ini kita bisa dapat potential fruit gitu. Nah nih di hari ke-30 kita bisa dapat. Itu yang ketiga. Terus yang keempat
dari event yang ada ya. Sekarang kan ada Bewitching Halloween kan ya. Di sini tuh kita bisa exchange dengan potential fruit gitu. Jadi kadang-kadang memang di event-event itu nggak cuma di Bewitching Halloween gitu, berbagai event eksklusif event itu pasti mereka ngasih pilihan untuk potential fruit. Ini penting banget buat teman-teman yang lagi power up untuk misalnya cross server atau power up ranking ya. Ini itu ya. Terus ada lagi teman-teman, tadi yang pertama hunting, yang kedua di VIP, yang ketiga di Fairy Fruit ya kan, terus yang keempat di exclusive event ya kan, contohnya yang di Bewitching Halloween, terus yang kelima di Gift Confident. Ini kan sebenarnya event Gift Confident sama Sky Lantern itu kan pasti ada ya, entah ganti-gantian lah. Dua event ini tuh pasti ada, selalu ada, entah ganti-gantian. Nah di sini tuh teman-teman, misalnya teman-teman di point shop ya kan, di point shop teman-teman bisa exchange di potential fruit ini. Di sini nih, bisa exchange potential fruit di sini. Ya kan? Setelah teman-teman bisa nunggu sampai poinnya mencapai 400, teman-teman tinggal bisa exchange atau claim. Itu ya. Yang kelima itu, terus yang keenam bisa dari regalia. Ya. Di regalia ini teman-teman tuh bisa ngedapetin banyak banget item, termasuk potential fruit. Ketika kita menyelesaikan, misalnya kita nyelesain chapter ya, contohnya mana ya chapterku yang udah, ini ya. Yang ordinary juga bisa kok. Nih, misalnya ini ada beberapa, ketika kita sampai ke 3 star reward itu kita bisa dapat potential fruit teman-teman. Dari nyelesain di regalia. Gitu. Itu ya yang keenam itu. Terus yang ketujuh bisa dari Sand of Time. Jadi ketika kita gunain Sand of Time itu kita tuh bisa ngedapetin, ada chance untuk ngedapetin potential fruit. Soalnya tadi aku gunain Sand of Time, aku bisa dapat 2 kali sih. Ya, dari 5 Sand of Time aku, dari 5 itu aku dapat 2 gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, buat teman-teman yang memang ngebutuhin potential fruit ya kan, teman-teman bisa kok ngedapetinnya dari situ. Atau bisa dari exchange point yang ada di banquet ya. Kadang muncul di sini bisa potential fruit shard atau potential fruit ya kan, buah kualifikasinya itu bisa dari situ juga. Jadi pastikan teman-teman setiap hari kalau memang ngejar untuk ngumpulin potential fruit itu dari situ, atau juga dari time ini teman-teman. Ketika kita login ya, kadang-kadang di sini tuh ketika login itu dia, nah ini aku login, aku dapat potential fruit di sini nih ya, dari login days ya, itu bisa dapat potential fruit. Atau juga dari sini kan dia kadang-kadang ada event, selain eksklusif event kayak gini, terus selalu ada event kayak gini ya, walaupun memang ganti-ganti sih temanya. Teman-teman bisa exchange di sini gitu untuk ngedapetin potential fruit nih ya. Aku lihat dari level 1 nih, aku bisa dapat nih di level 5 aku dapat potential fruit, di level 15 dapat potential fruit gitu. Memang sih kita nggak bisa ngedapetin banyak di sini, tapi ada lah di sini item untuk ngedapetin potential fruit gitu teman-teman. Jadi teman-teman sukses, good luck buat power ranking teman-teman, karena memang potential fruit ini dari seluruh item sih ya, memang penting sih yang lainnya saling berhubungan, tapi memang yang bisa nge-boost power ya kan, terutama misalnya kita ATR-nya udah tinggi ya, misalnya kita kayak ATR-nya udah cukup tinggi,
itu bisa nge-boost kita gitu. Nah gini teman-teman, ini kayak ATR-nya ini kan aku udah di atas 5 juta ya, ada juga yang masih sejutaan, jadi memang saling berhubungan sih. Jadi kadang-kadang sih aku biasanya gunain potential fruit tuh di akhir, jadi ketika aku udah mastiin ATR-nya udah tinggi si partner ini gitu, aku ngebusnya lagi pakai potential fruit gitu, karena itu bakal ngaruh di sininya, with potential, pole potential, cap potential, out potential gitu teman-teman, itu bakal ngebus di sini gitu teman-teman. Jadi ini beberapa cara, kayaknya tadi ada 8 cara atau 9 cara, nanti aku bakal rangkum lagi beberapa cara untuk mendapatkan potential fruit, atau di Indonesia namanya buah kualifikasi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya kan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi main di game ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.